Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang saya muliakan para orang tua, wabil khusus pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, ibu bapak, saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu mari kita memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, bertatap muka pada kesempatan malam ini. Salawat salam mari kita bacakan untuk Rasulullah, keluarga, sahabat, dan pengikut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita lanjut ya. Babun ikramul dhaifi. Bab menjelaskan tentang memuliakan tamu. Tamu itu orang yang singgah ke tempat kita, ya, itu tamu. Bahasa Arabnya dhaif, jamaknya duyuf, para tamu. Ini judul besarnya adab ya, etika. Ya, etika. Bukan masalah halal haram, tapi keutamaan, ya. Ihsan, ya, tentang ihsan. Nah, di bagian ihsan ini adalah ngemuliain tamu. Ikram itu dari karuma, ya. Karuma itu mulia. Berarti ikram itu memuliakan. Allah tuh punya sifat apa? Al-Karim, ya. Dzul Jalali wal Ikram. Ikram. Allah itu Dzul Jalali, pemilik keagungan, wal Ikram, dan kemuliaan. Nah, cuman kadang keder gitu. Karim itu apa? Mulia itu. Ya, mau karim mau karum sama lah. Mulia itu apa? Hah? Susah ya? Jadi karim loh. Ini kita nih kadang apa namanya? Ngerti tapi susah. Nah, itu ya. Paham tapi susah. Karim, mulia. Itu maknanya itu kalau dalam bahasa Arab, Ustaz. Kalau ngasih itu tak mesti dipinta. Kalau ngasih itu tak nunggu dibalas. Karim. Iya. Karim. Paham ya? Karim itu.
Nantilah sambil jalan ya kita pahami itu. Apa bedanya jalal sama ikram? Nah, kan? Kinder. Pengasih, penyayang, coba ya. Pengasih, penyayang. Betul gak? Bahasa Arabnya Rahman, Rahim. Apa pengasih? Yang ngasih gitu kan. Apa penyayang? Ya sayang. Oh, kan? Dah, judulnya dulu lah. Memuliakan. Nah, paling tidak maknanya tuh berucap baik, berperilaku baik, ya, memperlakukan tamu dengan baik dan terhormat. Nah, itu ikram, ya, ikram. Sebenarnya bukan tamu aja kan yang harus dimuliakan tuh, banyak yang lain ya. Banyak yang lain, seperti anak harus memuliakan bapak ibunya, gitu kan? Yang lebih muda harus memuliakan yang lebih tuanya, kan? Ini objeknya itu adalah doib. Karuma tak ada objek. Dia mulia, nah, karuma, kan? Orangnya karim, yang mulia. Kalau ikram itu pakai akhiran kan, memuliakan. Oh, beda wajan. Faula yakmulu, karuma yakrumu, lazim namanya. Kalau akroma yukrimu ikram, nah itu sudah muta'addi, punya objek, ya. Dia sayang, nah, itu kan? Dia menyayangi, ya. Rohima, arhama kan beda. Jadi ikram tuh punya objek. Jadi ada tuan rumah, ada tamu. Nah, berarti ikram itu kan, yang harus ikram itu siapa? Tuan rumah. Nah, yang mendapatkan ikram itu tamu. Dalam istilah jamaah tabligh kan ada ikram. Nah, ikram itu ini, yang ini. Saya bacakan dalil yang pertama yang dimuat oleh Imam Nawawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Apakah telah datang kepada dirimu berita tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Nah, yang nyambung ke judul itu kata al-mukramin, ya. Al-mukramin itu namanya, segatnya itu isim maf'ul. Fahuwa mukrimun wadaka mukramun. Zamannya mukramuna kalau lagi ropa, kalau nasab atau hopad mukramina. Artinya kalau mukrimun yang memuliakan, kalau mukramun yang dimuliakan. Karena tamunya banyak, maka dijamain tamu yang dimuliakan. Tamu-tamu yang dimuliakan. Oh, berarti Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah
Kemudian ada tamu datang kepada beliau, ya. Nah, Nabi Ibrahim yang mukrim memuliakan, sang tamu yang mukrom yang dimuliakan. Lanjutnya, iddakhalu alaihi faqalu salama. Nah, ini etika tamu. Etika tamu kalau masuk ke rumah tuan rumah tuh dicontohin oleh tamu Nabi Ibrahim. Salama, ngucap salam, ya, ngucap salam. Ya, tapi di sini mah disingkat salama, ya. Artinya bukan harus nurutin salamnya yang di Quran ini. Salaman, bukan gitu. Kita kan punya syariatnya, yakni ngucap assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lebih lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ngasih assalamualaikum, kedua ngasih rahmatullahi, ketiga ngasih barakatuhu. Cuman kalau memulai, Rasul tuh ngasih bimbingan jangan dibuat habis. Jangan sampai jangan dalam pengertian bukan haram ya. Jangan dalam pengertian tak bagus gitu, tak afdol. Jadi kalau kita memulai salam tuh sisain satu untuk orang agar dia bisa membalas dengan yang terbaik. Jadi kalau kita memulai itu assalamualaikum, nah biar orang bisa balas waalaikumsallamu warahmatullah. Nah itu kan kita ngasih satu, kawan ngebalas dua, supaya kita dibalas dengan yang lebih baik. Misalnya boleh kita ngasih dua, dia ngasih tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti orang yang menjawab waalaikumsallamu warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngasih dua, yang ngejawab ngasih tiga. Kalau kita ngasih tiga, nanti dia tak bisa ngasih lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti jawabannya itu tak bisa lagi. Hanya tiga karena contohnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tak usah ngasih lagi. Wa magfiratuh. Dan ampunan Allah. Jadi etikanya gitu. Biar kita memberi yang terbaik, orang pun menjawab dengan yang terbaik. Jadi etika tamu itu gimana? Berucap salam. Cuman dalam Quran ditambahkan, ya ini kan syariat Nabi Ibrahim kan, ya. Kalau dalam Quran ditambahkan sebelum masuk tuh kita isti'dzan dulu, isti'nas, minta izin. Minta izin. Jadi salam dengan minta izin itu beda kan? Minta izin lain, bersalam lain. Apa setiap salam dijawab maknanya dia ngizinin kita masuk dah? Belum tentu dong. Betul lah. Cuman di kita nih tak ada yang tidak mengizinkan dengan bahasa, tapi dengan sikap. Pintu tuh tak dibuka-buka. Nah, itu maknanya tak diizinin masuk. Kalau dalam Quran disebutkan, bila kamu disuruh pulang maka pulang. Berarti apa? Tak diizinkan masuk. Meskipun salammu dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh masuk. Mohon maaf ya, kami sedang tidak buka pintu. Itu maknanya apa? Balik. Itu. Cuman santun.
Atau lebih simpel lagi, tulis di pintu tuh, mohon maaf sedang tidak menerima tamu. Oh. Tapi di kita tuh yang begitu hanya orang kayaknya kaya banget lah ya. Nah, kalau kaya pejabat pakai satpol, enggak. Jadi yang ngasih izin tuh bukan yang mempunyai rumah, tapi yang jaga di depan, karena dia dikasih kuasa untuk memasukkan dan tidak memasukkan orang kan. Kalau ada orang ini, tolong ya, jangan disuruh masuk. Nah, itu maknanya orang ini disuruh pulang. Tak boleh dia protes, kok yang itu masuk aku tidak, tak usah. Dia memang tak diizinkan masuk. Paham? Coba baca di Quran. Ada etika masuk rumah orang. Jadi Quran yang kita imani itu bukan hanya menjelaskan bagaimana nyembah Allah kan, tetapi kita berinteraksi terkait dengan privasi orang. Rumah itu kan privasi orang kan, privasi orang diatur sedemikian. Bahkan yang ngeri ini hukum pidana di kita. KUHP itu kan masuk ke halaman orang, itu kalau yang punya halaman tak senang bisa jadi kasus pidana kan. Di Quran pun diatur. Ketika masuk jangan selonong boy, gitu loh. Ketika masuk tuh kamu diminta oleh Allah isti'nas, minta izin dengan sang punya rumah. Kemudian ditambah dengan mendoakan kebaikan bagi yang punya rumah berupa salam. Apabila kamu dikatakan oleh yang punya rumah itu irji'u, balik, kami tak menerima, maka Allah bimbing sang tamu itu balik, itu lebih baik bagi kamu. Paham ya? Nah, misalnya ada pejabat tuh yang memasukkan sebagian orang, menolak sebagian orang, itu hak dia, tak bisa kita proses, privasi dia kan, betul lah. Kecuali di ranah dia sebagai milik publik, nah itu lain cerita, dia milik semua orang, betul lah. Tapi ketika dia di rumahnya, maka dia punya. Itu sama tak dengan ASN dibatasi oleh 8 jam kerja? Pejabat politik maksud saya. Kalau kita kan pejabat administrator ya, kan kita dari jam 7.30 sampai jam 16, berarti jam kerja kita 8 jam kan. Kalau pejabat politik yang dipilih langsung oleh tangan rakyat, itu punya jam kerja 8 jam atau enggak? Betul lah. Apa undang-undangnya yang bilang tidak? Secara jabatan punya. Hah? Secara jabatan dia punya lah. Hak 8 jam dia punya. Dari mana Ustaz tahu itu? Di kantor dia ada. Hah? Kalau dia bertemu di kantor dia berhak. Ada kewajiban. Oh gitu. Oh kalau pergi ngantor maksudnya. Kalau di rumah dia berhak menolak. Nah, cuman kalau kami kan tadi 7.30 sampai 16. Apakah pejabat publik yang politis tuh sama enggak 7.30 sampai 16? Lepas itu dia milik keluarganya. Hah? Enggak, Pak. Ada korpria. Wah, ya. Merhatiin ternyata. Korpria. Bukan korpria orang tuh. Bukan, Ustaz. Nah ini kan bisa kita kaji nih. Kalau dewan tak ada ya. Nah ini ya artinya harus jadi kajian kita ya. Harus jadi kajian kita karena ada satu dasar daripada Quran
bahwa orang tuh punya hak privasi. Orang tuh punya hak privasi dan itu harus dihargai. Itu harus dihargai. Sehingga karenanya Sayyidina Umar tuh katanya dibuat malu sendiri. Padahal oleh pelaku maksiat loh. Jadi Sayyidina Umar ini kan khalifah, pemimpin tertinggi ya. Beliau sangat ingin rakyatnya nih selamat dari dosa, gitu kan. Nah, disinyalir di rumah itu tuh ada orang mabuk. Sayyidina Umar loncat pagarnya ngintip sampai ketahuan memang dia mabuk. Orang yang mabuk tuh memang berilmu dia, cuman maksiat. Kalau saya pelanggarannya cuma satu, kata yang mabuk. Saya cuma minum doang. Tapi sampean pertama dah melangkahi pagar saya. Yang kedua dah nengok saya dari lubang kecil. Yang ketiga saudara masuk ke rumah saya tanpa izin. 3, saya 1. Oh. Tak. Paham ya? Baik. Dulu wani dan khalifah itu nerimo. Khalifah itu bisa nikah semua. Beliau bilang ada perempuan ini hafal Quran. Kok kamu ngomong begitu? Ini dikasih apa? Artinya kim banyak. Kok apa kata Umar? Gentle yang hak privasi. Jadi kalau orang dia dari pada ro'a minkum lanjut salam seimbang. Dihormati dengan hormat dengan itu lebih kecuali amun. Artinya malaikat ada wajah yang mana yang nanti ke saya ya dikenal
Jadi jadi kenali oleh dikenali kecilin kan log ini orang nih tak saya. Setelah beliau diam ya kambing yang masih muda padahal pas itu faqarrabahu ilaihi ya mempersilahkan jangan dengan raut ini dari ada apa siapa itu tahu. Oh. Jadi waktu masuk tuh dulu tuh ya tak seperti sekarang. Sekarang orang bertamu dari Jakarta sampai ke sini mungkin dah 2 kali makan di jalan dia. Di bandara karena di-delay makan, ke sini karena nengok otak-otak makan, sampai kita bawa perut kenyang. Kalau dulu jangan dibayangkan kayak gitu. Bukan ada supermarket dulu. Ya, tak ada. Makanya memuliakan tamu itu luar biasa. Sampai Allah memberikan pesan kepada Nabi karena ada sahabat yang begitu memuliakan tamu. Gitu kan? Jadi langsung tak ada basa-basi bertanya dari mana hendak kemana, hendak dipersilahkan duduk. Beliau ke belakang menemui istrinya, langsung nyembelih. Jadi jangan ngebayangin nyembelihnya Nabi Ibrahim seperti nyembelih kurban kita. Nyembelih kurban kita kambing satu di pakai 5 orang. Di Mekah, di Arab tuh pak nyembelih kambing tuh kayak kita nyembelih ayam, dihimpit pakai kaki sendiri bisa. Kita nyembelih kambing sendiri, mati kita dia. Paham nggak? Langsung belakang digulai, langsung dihidangkan dengan tangan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ala takulun, silahkan makan, silahkan makan. Nah ini etika ikram tuh gitu. Kalau sudah dihidangkan, silakan makan. Hidangkan dengan tangan sendiri. Betul lah? Silakan. Kalau orang segen, ambil kita dulu. Oh, yang banyak. Jangan ngambil cuma sesendok. Orang mikir, tuan rumah cuma sesendok, jangan-jangan nak habis beras. Enggak. Itu ambil yang banyak. Biar dia semangat mengikuti pola kita makan. Silakan. Paham ya? Nah ya. Nah itu bentuk-bentuk memuliakan yang dikisahkan secara singkat dalam Quran. Ya, maka Nabi Ibrahim ini terkenal sangat memuliakan tamu-tamu. Sekarang nih ya itu tadi, dah banyak kita kecurigaan. Apalagi kalau nengok WA, betul lah, hati-hati katanya kan. Makin, betul lah.
Kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu gitu, hati-hati gitu. Ayo makin terus gitu. Lanjut. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi. Ini kisah siapa Ustaz? Kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut. Ternyata tamu yang tadi ke Nabi Ibrahim tuh bukan tamu sembarang tamu, tetapi tamu malaikat yang bertasyakul merubah bentuk jadi manusia. Nah ini ciri atau keistimewaan malaikat tuh bisa tasyakul. Tasyakul tuh merubah bentuk, bisa menjadi manusia laki-laki, ya. Rata-rata ketika ketemu Rasulullah tuh berbentuk seorang laki-laki yang ganteng gitu. Nah ketika Nabi Ibrahim ditamui oleh malaikat ini pun sama, dalam bentuk manusia yang bersih-bersih. Nah setelah bertamu kepada Nabi Ibrahim dan berkenalan dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim merasa aneh dengan perilaku tamu ini orang nih tak ku kenali, pasti orang jauh, tapi ku kasih makan tak ada disentuh, barang satu upil pun kan, tak ada air disentuhnya. Tamu ini paham psikologis Nabi Ibrahim nih, ngerti kan, wah ini takut Ibrahim, jangan takut, kami ini memang utusan Tuhan, ya, hendak memberi kabar dengan dirimu dan istrimu bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadamu. Di ayat yang lain istrinya tuh katanya ikut membantu Nabi Ibrahim menghidangkan, ketawa istrinya itu. Kalau dalam tafsir Jalalain miwarail hijab kan, jadi mendengar dari belakang hijab, dari belakang bilik, ketawa. Mana adilah orang dah tua suaminya mandul. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata malaikat tamu tuh, tidak, itu justru ketetapan Tuhanmu, dan Tuhanmu itu adalah maha kuasa. Maka dalam tafsir disebutkan Nabi Ibrahim tuh punya anak dari Siti Sarah tuh di umur sudah hampir 90 tahun lebih, dan Siti Sarah di umur 80. Bahkan ada yang menyebut dah 100 lebih Nabi. Artinya zaman Nabi Ibrahim 80 itu sudah tua juga. Ya, sudah tua juga. Azul jannat. Paham? Tua. Motor udah ya punya anak udah. Nah ini diantara mukjizat belum mengim yang menganugerahi. Nah di ayat bentuk kan sisi alam ya, nah itu menjadi pelit. Kaum Nabi Lut nih
memiliki homoseksual, menangi, sehingga kata Nabi, jangan bikin aku malu, jangan anak-anak perempuan saya. Ngapa lah ganggu tamu kan? Kita sebagai tuan rumah harus dia merasa nyaman yang ada di sekitar rumah. Jangan pula kita, Pak, hati-hati Pak, lang TV Pak. Wah, akhirnya kita, nah, jadi harus jadi tamu kita harus kita jaga. Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah bersabda beliau begini, man kana yang beriman akan tamunya. Siapa muliakan tamu, siapa orang beriman muliakan tamu, menghormati kepada Allah. Beriman apa bahasa? Oh, kafir. Bertamu ke rumah saya, gitu kan aku. Nah, ini ulama. Pensarah Riyad yu'min imanan kanan, apa yang akhir dengan gitu. Imannya itu kan minum, penting ya. Nanti akan tamu sam dah lah ya, kita mudah-mudahan ada
Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik.